Dalam keadaan ini kan kita harus membuat semacam skema bagaimana prosedur penanganan pinjaman bermasalah. Agama Hindu kita mengajarkan tidak boleh berak dana, memang kita minjam. Kemudian kan tapi hutang itu, apalagi hutang sekali minjam harus dibayar. Dia pakai manajemen dagang sate, pengurus LPD-nya tuh oknumnya kan gitu. Kemudian badan pengawas yang ditunjuk oleh desa adat tidak berfungsi. Kalau Pak melihat itu kira-kira apa yang kita harus lakukan, Pak? Karena ini kan sebuah persoalan yang mungkin bisa berefek besar karena ini berkait dengan lembaga kepercayaan, Pak. Apa yang mungkin kita bisa lakukan supaya ini tidak meluas, Pak? Haji Sudibyo Bincang. Om Swastiastu, ketemu lagi dengan Haji Sudibyo Bincang-Bincang. Sahabat, semeton, dan masyarakat pencinta Haji Sudibyo Bincang-Bincang dimanapun berada, semoga kalian selalu sehat dan berbahagia. Hari ini Haji ada di Bali Selatan, tepatnya di Desa Pecatu. Haji akan menemui dan sekarang sudah bersama salah satu tokoh masyarakat Pecatu yang juga merupakan Ketua LPD Desa Adat Pecatu, yakni Bapak Ketut Giriarte. Haji akan membahas persoalan-persoalan tentang LPD yang belakangan muncul, bahkan diprediksi sekarang merupakan tahap badai ketiga daripada tantangan daripada LPD di Bali. Kita akan ngobrol dengan Pak Ketut Giriarte terkait dengan hal itu. Om Swastiastu, Pak Ketut. Om Swastiastu, Haji. Oke. Pak Ketut, mungkin bisa dianu sedikit, kalau kita lihat belakangan ini kan banyak LPD yang muncul bermasalah di muka publik, dan ini sepertinya ada badai yang kemungkinan juga akan, kalau tidak ditangani dengan baik, akan membuat LPD juga akan mengalami dampak daripada masalah yang ada. Kira-kira menurut Pak Ketut seperti apa itu, Pak Ketut? Ya, supaya kita ketahui bersama, lembaga keuangan itu akan si topik yang Pak Sudibyo sampaikan, Haji sampaikan, LPD mulai badai ketiga. Tentu badai ini muncul secara nyata dan keras akibat pandemi COVID-19. Kita ketahui bersama dampak dari COVID-19 ini, perekonomian melemah, bahkan khususnya Bali kita di sektor pariwisata otomatis lumpuh dan ekonomi melambat. Nah, ini tentu badai yang sangat luar biasa. Kalau saya rasakan selaku kelola daripada LPD, hampir 35 tahun kita sudah lewati mengelola LPD, badai yang sangat dahsyat dan paling berat sesungguhnya adalah pandemi ini. Pandemi COVID-19 ini. Yang menurut kami pengalaman dari mengelola LPD, kalau kita rekod yang pertama tahun 88, waktu krisis tentang ekonomi keuangan yang ketat, 98 reformasi kan, yang sekarang yang ini sekarang yang paling dahsyat, paling berat, memerlukan suatu kerjasama gotong royong yang sangat baik, terutama kepada stakeholder. Kaitan dengan LPD ini sesungguhnya Keramo itu sendiri, kemudian perjuru desa adat, badan pengawas, pengurus, dan karyawan LPD. Artinya gini, Pak Ketut, artinya pandemi ini seperti memberi ujian kepada LPD, mampu nggak keluar dari masalah ini. Dan memang kalau kita lihat dari literasi yang ada, pengalaman yang ada kan, dulu mungkin pembinaan LPD begitu kuat lah, ketika masih ada BPD Bali, masih ada pemerintah yang turut membina. Nah, setelah itu kan sekarang ujiannya itu ketika pandemi ini datang, seolah-olah itu kelihatan banyak LPD yang bermasalah, Pak Ketut. Ya, tentu ini bagi pengelola LPD itu sendiri, sekali lagi core daripada
usaha LPD yang dimulai desa adat itu kanlah LPD berhak untuk menghimpun dana dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan dalam bentuk pinjaman kepada kerama desa adat. Nah, tentu kita ketahui bersama Bali pada umumnya, khususnya Bali Selatan atau Badung ini, semua bertumpu hampir 90% pada dunia pariwisata. Kita ketahui bersama, begitu COVID-19 total Bali atau Badung ini tidak ada kunjungan wisata. Sungguh multiplier efek daripada pariwisata ini kan sangat luas, termasuk dari petani, nelayan, pekebun, apapun produksinya itu kan biasanya untuk kebutuhan pariwisata penunjang. Kemudian bidang pariwisata itu sendiri kan banyak juga, bidang akomodasi, makanan atau minuman, transportasi, dan jasa-jasa lainnya kan sangat dibutuhkan. Begitu pariwisata kan semua ini tidak terjadi kegiatan. Nah, kalau kita lihat dari data yang ada, mereka yang tidak bisa keluar dari badai ini adalah mereka yang bagaimana sebenarnya, Pak Tut? Kalau mungkin kalau kita lihat data yang ada kan, Badung Selatan ini kan tadi bilang Pak Tut kan adalah LPD yang paling keras merasakan dampak daripada pandemi ini. Tapi sebagian mereka bisa lolos, tapi sebagian lagi mungkin yang tidak bisa lolos. Ini apa sebenarnya ini? Kalau kita menukik kepada proses bisnis atau usaha LPD itu sendiri, saya harus kembalikan kepada, anggaplah kami di LPD Desa Adat Pecatu kerjasama yang baik dengan perjuru desa adat, kemudian badan pengawas LPD, kemudian pengurus LPD. Utamanya ini kamanya harus terbuka kepada stakeholder ini setiap langkah usaha atau langkah kebijakan dalam memberikan pinjaman, kemudian dalam menghimpun dana. Ini sumber informasi ini harus dari pengelola LPD itu sendiri, dengan menyampaikan posisi bagaimana sih komposisi partisipasi masyarakat Kramo kita dalam menyimpan dananya di LPD dalam bentuk tabungan, deposito, dan produk-produk lainnya. Kemudian bagaimana komposisi pinjaman yang kita salurkan pada Kramo yang menyangkut unsur, nah yang kita bahas risikonya. Ini kita bahas sehingga kita desa adat bisa membuat kebijakan-kebijakan ataupun keputusan-keputusan yang strategis yang bisa dilaksanakan oleh pengurus LPD bersama perjuru desa adat dalam mensosialisasikan kondisi LPD, sehingga kita dapat memberikan keyakinan kepada Kramo itu sendiri. Nah, ini tata kelola sistem adat ini yang patut menjadi peranan penting. Dalam ini peranan yang utama adalah perjuru adat itu sendiri bersama perjuru Banjar dari Kelian Banjar ini memberikan informasi akibat dampak dari pandemi ini dan bagaimana kita sebaiknya mengelola simpanan atau dana masyarakat. Akan muncullah kebijakan dalam kita memberikan pinjaman. Nah, artinya gini, kalau kita lihat di pandemi itu kan sudah patut lakukan itu. Tapi yang perlu saya garis bawahi di situ bahwa di situ penting sekali pengelola ini pertama jujur kepada wajib itu stakeholdernya, kedua terbuka dengan pemilik LPD dan mungkin bisa menampilkan laporan yang terinci dan detail tentang kondisi termasuk risiko itu. Nah, anggaplah yang paling kita sangat terguncang ini kan Kramo kita yang meminjam. Anggaplah kami di Pecatu ini sebagian besar Kramo yang meminjam itu kan untuk usaha di bidang pariwisata. Namanya membangun villa, membangun restoran, dalam usaha transportasi. Dalam keadaan ini kan kita harus membuat semacam skema bagaimana prosedur penanganan pinjaman bermasalah dengan pendekatan tata kelola pendekatan adat. Adat itu kan diletakkan pada musyawarah. Nah, ini kita pengurus LPD didampingi
karena kita coba dampingi oleh badan pengawas yang juga memberikan pernyataan, kemudian klien Banjar juga memberikan pernyataan, sehingga para pemilik dana itu memberikan keyakinan, memberikan gambaran setiap permasalahan. Kita sebut kalau akibat pandemi ini permasalahan yang dihadapi kalau kita clear. Dan tanda kutip itu kita clear. Pengelola LPD itu tidak ada fraud, tidak ada kecurangan. Yang dialami oleh LPD itu sekarang kan permasalahan. Permasalahan. Apa permasalahan? Keramo mau minjam tidak bisa membayar akibat usahanya tidak jalan. Kebijakan apa yang harus diberikan oleh desa lewat kita sampaikan kepada badan pengawas kalau perlu, kemudian kita bersama-sama dengan badan pengawas dan klien desa, klien Banjar memusyawarahkan itu dengan keramo kita yang mengalami permasalahan tidak mampu membayar pinjaman. Nah gini, itu permasalahan LPD sehingga menjadi jelas itu ada apakah berita acara, ada penangguhan yang disepakati, kemudian ada upaya-upaya dari keramo yang memang ini harus clear juga, memang benar-benar meminjam pasti ya. Ini adat agama Hindu kita mengajarkan tidak boleh mirak dana, memang kita minjam. Kemudian kan tapi hutang itu apalagi hutang sekali minjam harus dibayar. Tapi keagamaan itu kan reno itu kan hutang ya. Reno itu ini sekali pun hutang dibayar, apalagi yang sekali kan tidak ada. Yang jelas kalau sudah benar tidak ada kecurangan, tidak ada fraud, hutang ini pasti. Artinya kalau untuk masalah kredit sebenarnya bukan persoalan yang sulit, karena jika memang semuanya sudah dari awal sudah diatur dengan baik kan gitu. Nah itu yang menjadi persoalan adalah ketika terjadi fraud misalnya ini menjadi. Nah kira-kira Pak Tut melihat setelah pandemi ini kan banyak muncul LPD bermasalah ke permukaan lah kita lihat. Nah kira-kira kalau kita lihat itu ke depan ini kan bisa saja ini badai ini akan berlanjut jika tidak ditangani dengan baik kan gitu, karena ini terkait dengan kepercayaan publik misalnya. Nah kira-kira bagaimana Pak Tut melihat itu? Kalau saya melihat, mengamati dan mencermati dari kondisi-kondisi, berarti sesuai dengan Aji bertanya ini adalah LPD bermasalah. Posisinya LPD bermasalah. Berarti ketika LPD bermasalah, artinya ada fungsi-fungsi organisasi yang tidak optimal, tidak berjalan optimal. Tidak optimal. Satu, fungsi dari pengurus itu sendiri. Itu apakah wamenso, apa dia pakai manajemen dagang sate, pengurus LPD atau oknumnya kan gitu. Kemudian badan pengawas yang ditunjuk oleh desa adat tidak berfungsi dengan baik sebagai tugas-tugas pengawasan, terutama dalam mengawasi apa ketaatan terhadap aturan, bagaimana dengan risiko-risiko LPD yang akan dihadapi. Nah badan pengawas barangkali tidak mengungkap atau tidak memberikan stressing, tidak tahu juga mungkin. Nah ini barangkali dalam pengangkatan fungsi organisasi ini artinya tidak memenuhi kualifikasi atau persyaratan. Ya ini yang diangkat oleh desa adat, nggak muncullah masalah. Berarti terjadi LPD itu bermasalah. Berarti posisinya itu pada LPD yang bermasalah. Jadi kan ini saya ungkap kepada pemirsa bahwa dari 1.400 LPD di Bali ini yang bermasalah itu sebenarnya sedikit, kecil sebenarnya kalau kita lihat dari angka itu. Tetapi ini menjadi perhatian kita bersama sehingga ini tidak menjadi meluas gitu. Artinya kalau Pak melihat itu kira-kira apa yang kita harus lakukan Pak? Karena ini kan sebuah persoalan yang mungkin bisa berefek besar karena ini berkait dengan lembaga kepercayaan Pak. Apa yang mungkin kita bisa lakukan supaya ini tidak meluas Pak? Pendapat saya, pengamatan saya, cermati saya, berarti ada sebuah regulasi. Regulasi yang telah ada ini berarti tidak efektif untuk menekankan pada setiap organisasi yang harus melakukan fungsi-fungsi untuk melakukan tata kelola yang baik. Anggaplah di samping juga yang jelas SDM daripada LPD itu sendiri lemah, kurangnya mendapat perhatian
dari pihak, karena ini milik desa adat, mestinya kemudian dari pihak asosiasi LPD itu sendiri yang ditampung oleh Badan Kerjasama LPD, BKS LPD dan LPLPD tidak menjangkau, belum menjangkau sepenuhnya pengurus LPD dalam memberikan pelatihan, wawasan pengetahuan tentang kompetensi pengelolaan LPD. Kalau saya cermati dari LPD bermasalah, atau dia memang, kalau saya cermati juga hampir seluruh kepala LPD sudah mengikuti pelatihan dan sertifikasi. Kenapa? Kan ini pertanyaan besarnya. Itu kembali kepada dia sudah tahu, ya? Tapi ada kesempatan, peluang bagi LPD yang bermasalah itu, namanya pengurusnya itu melakukan kebijakan-kebijakan yang di luar kontrol pengawasan. Itu artinya kembali kepada integritas berarti. Integritas, itu ada. Di samping itu lemahnya pengawasan, sekali lagi. Jadi ada faktor mungkin pengelola yang agak kurang taat aturan. Yang kedua mungkin pengawas yang tidak efektif menjalankan tugasnya kayak gitu. Ya. Nah ini kan harus kita selesaikan, karena selama ini saya lihat kita ini kan LPD ini kan milik Kramo, milik desa adat lah. Artinya ada kesan saya lihat di masyarakat itu bahwa semua ini belum jadi satu klik dia. Ketika LPD itu harus ada dalam, kan kita dalam suka dan duka nih. Ya. Artinya ketika LPD itu dalam keadaan untung, nah masyarakat senang. Tetapi ketika LPD ini ada bermasalah sedikit, masyarakat pergi. Nah ini kan juga menjadi persoalan, karena kembali lagi bagaimana kita bersatu untuk menyelamatkan LPD ini. Seperti kalau itu Pak Giri, gimana pendapatnya? Saya mencermati itu berarti ada ketertinggalan komunikasi. Artinya masyarakat atau Kramo itu tidak mendapatkan informasi. Tidak mendapatkan informasi, seperti saya sampaikan di awal. Masyarakat atau Kramo desa ini sebagai pemilik daripada LPD secara komunitas. Ini kan Kramo sebagai pemilik LPD secara komunitas. Beda dengan badan-badan hukum yang lain. Kalau buat pemilik kan ada semacam modal yang dia sertakan. Kalau kami di Pecatu, jujur Kramo itu tidak mengeluarkan uang spesial pun untuk modal, sebagai modal. Hanya dia berpartisipasi dalam bentuk simpanan, tabungan, deposito. Itu luar biasa semangatnya. Nah, kita menyadari bahwa modal LPD itulah modal sosial, modal semangat. Kenapa dia antusias? Ini ya tadi Kramo Pecatu itu mau menyimpan dananya di LPD dalam bentuk tabungan, dalam bentuk simpanan berjangka atau dalam bentuk simpanan program namanya, karena dia merasakan, menyadari betul dari sejak 1888 LPD ini berdiri di Pecatu, manfaat dan peran LPD itu satu secara individu, biasanya menaruh uangnya di kasur, di bantal, sekarang di LPD. Bank itu jauh sudah di LPD, sudah mempermudah. Nah, kedua, bagi yang membutuhkan modal dari 88 dalam bentuk mau berusaha dagang, sudah mudah, sudah dengan gampang mendapatkan di LPD. Ini kita tidak boleh terputus dalam memberikan motivasi komunikasi kepada Kramo, apa yang terjadi, produk-produk apa yang ada di LPD dan apa manfaat dan bagaimana hasilnya. Nah, inilah yang perlu disosialisasikan sehingga tidak ada istilah disukanya ada untung laba suka, di dukanya seperti pandemi laba menurun atau bahkan tidak sampai ada laba, masyarakat lari karena barangkali ini kekurangan informasi. Jadi peran daripada badan pengawas menyampaikan pada perjuru desa, pada Kramo kan, kalau kami di Pecatu masing-masing banjar itu ada jadi badan pengawas. Ini berperan untuk menyampaikan kondisi LPD. Bahasa Pecatunya punapi Pak Badan Pengawas sampun ngecek LPD. Punapi perkembangan LPD, dia yang menjadi kepercayaan dari, karena ex officio klien desa adat itu sebagai ketua badan
pengawas. Artinya dia waktu dari Banjarnya. Waktu dari Banjarnya inilah pasti dia tanyakan. Sistem komunikasi di Banjar, di desa adat itu kan lewat Banjar. Setiap 6 bulan sekali ada paruman. Ini harus menyampaikan tentang LPD-nya secara sesungguhnya. Kalau dia berani menyampaikan sesuatu, dia kan harus melakukan pemeriksaan, melakukan pengawasan dengan baik apa yang dilakukan oleh pengurus LPD bersama karyawannya, termasuk juga Kramo itu sendiri harus aktif juga ke LPD. Jangan terjadi dia menyimpan dananya ternyata tidak dibukukan oleh pegawai LPD kan, kemudian dia umpamanya karena anak keluarganya bekerja LPD untuk menyetor pembayaran pinjaman angsuran tidak disetor, kan harus aktif juga mencocokkan ini sehingga tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan kerugian daripada artinya ini Pak, semua komponen yang ada harus bersama-sama Pak, harus bersama-sama. Misalnya gitu. kalau warga juga menanyakan lah bagaimana kondisi LPD-nya lewat pengawas-pengawasnya. Ya. Mungkin pengurus juga melaksanakan ketentuan dengan baik kan gitu. Pengawas juga melaksanakan itu pengawasan dengan baik. Nah lalu kalau kita lihat ke depan ini Pak Giri, kira-kira tadi kan kita lihat mungkin badai pandemi sudah kita agak mulai lewatnya dikit karena terkait dengan mungkin sekarang perusahaan sudah masuk, ekonomi di selatan sudah bergerak lah. Nah ke depan ini apa yang harus kita lakukan ini? Ya sekali lagi ke depan harapan saya di samping masing-masing desa adat dengan pengalaman pandemi COVID-19 ini kita harus merenung dan belajar. Nah ini kita harus membuat semacam aturan di desa adat perharem. Kita kan harus tanda kutip hati-hati terhadap resiko-resiko. Berarti dunia pariwisata atau dunia bisnis di Bali ini kan penuh resiko. Ya, rentan sekali. Anjing saja sakit, anjing sakit rabies. Rabies sudah berdampak. Itu berpengaruh, berdampak. Apalagi tentang hal-hal seperti ini. Berarti resiko pengelolaan lembaga keuangan dengan memberikan pinjaman atau loan dalam pinjaman perkreditan itu kan harus diperhitungkan risiko dengan sangat hati-hati dan tidak boleh terlalu ambisi ingin mengembangkan. Saya kira kalau ada keambisian yang sepihak yang tidak dibarengi dengan kondisi kemampuan desa adat atau kapasitas desa adat dalam membangun usaha untuk menjadi kondusif atau resiko tertalangi dengan baik, inilah kan menjadi resiko di kemudian hari. Maka perlu aturan-aturan, regulasi. Kemudian peran daripada secara lebih besar makro tentang lembaga keuangan ini juga harus ada yang meregulator, melakukan apa sebagai artinya perlu ada sistem perubahan sistem pengelolaan LP itu penting Pak. Menurut Pak seperti apa sistem yang mungkin baru yang bisa kita lakukan? Baru sekarang menurut saya harus ada yang baru itu semacam regulator, semacam OJK-nya LPD, karena kita kan tidak masuk OJK dan BI. Ini dalam satu menghadapi tantangan kerjasama antar desa adat yang tertuang dalam Perda kan sudah ada. Kalau ingin LPD memberikan bantuan kepada beberapa LPD yang memungkinkan potensi bisa dikembangkan, ya harus melakukan kerjasama. Kalau kerjasama ini tidak ada otoritasnya bahwa biar dia bisa manajemennya baik, kemampuan LPD ini baik, kan seperti liar jadinya. Sehingga tanggung jawabnya tidak ada yang mempertanggungjawabkan, tidak ada kesulitan dari beberapa pengalaman yang kita lihat. Kan seolah-olah tidak ada yang mempertanggungjawabkan. Jadi siapa yang nanti yang mengambil inisiatif untuk perubahan sistem ini Pak Giri sebaiknya? Sebaiknya pemerintah provinsi, karena ada pemerintah provinsi ini harus melakukan kebijakan, melakukan kebijakan pemerintah provinsi dalam ini Pak Gubernur bersama DPR. Tapi acuannya Undang-Undang LKM di mana dikatakan bahwa kita berbeda dengan lembaga keuangan, tapi kita berada di bawah tunduk pada hukum adat kan gitu. Ya. Jadi ini dari struktur ini kita main berarti. Ya, berarti kita harus main terutama kayak apa sih hukum adat. Jangan hukum adat itu memang saat ini kan ada awi-gawi desa adat itu, tapi di provinsi Bali yang mengatur desa adat di desa ini harus kemudian kalau ada permasalahan bicara ini kan kalau kita mengambil hukum adat kan harus mengedepankan perdamaian dengan filosofi kita adat dan budaya agama Hindu Bali kan ini sebagai filosofinya ini harus
harus buat. Kemudian kalau bicara itu tidak bisa diselesaikan di desa adat, apakah bisa, harus ada ketentuan nih, naik ke tingkat kecamatan. Kemudian kalau ke tingkat kecamatan tidak ada kan merekomendasi, belum selesai naik ke kabupaten. Kabupaten merumuskan nanti finalnya misalnya terakhir di provinsi. Ini maka terkait dengan lembaga keuangan adat Bali yang disebut dengan saat ini LPD ini harus yang duduk baik pun di desa adat, perjuru desa adat, di majelis kecamatan, kabupaten, provinsi ini yang memang paham terhadap LPD itu sendiri, paham sehingga lebih mudah memberikan masukan, saran. Kan istilah kalau dalam adat ini, budaya adat Bali kita ini kalau boleh saya sebutkan dalam tanda kutip mendapat tantangan sekarang. Tapi kita mampu mewujudkan kan, mewujudkan tantangan ini, kayak apa kita bisa menyelesaikan tata titi cara penyelesaian tentang adat ini kan. Kalau dari pakar-pakar saya kira sudah banyak yang nah ini teknisnya LPD sehingga kita dapat memberikan saran dan pertimbangan sehingga terjadi perdamaian. Kalau persoalan ini kan hukum perdamaian, kalau punya hutang ya bayar hutang. Sajel, seken, kan kita ini nih harus sajel dan seken dan pasti kan kita yang dibetulkan. Kalau sudah ini terjadi, saya kira inilah keunggulan dari sekali bahwa adat Bali itu dengan roh filosofi agama Hindu, dengan Pancasradanya, dengan Satyam Siwam Sundaramnya, dengan Trihita Krananya, dengan Trikayu Parisudanya, saya kira tidaklah akan terjadi. Ya akan bisalah kita melewati itu. Ya akan bisalah kita melewati itu. Teknisnya ini bermuara di masing-masing LPD desa adat. Maka harus ada pendidikan itu terhadap para pengelola LPD, termasuk juga pengawasnya. Bukan semata-mata ditampilkan mengadopsi pelatihan tentang yang selama ini pelatihan. Maka saya jadi pertanyaan, rata-rata semua daripada LPD bermasalah itu pengurusnya sudah mengikuti sertifikasi yang saya tahu. Kenapa bisa terjadi masalah? Karena barangkali tidak kentalnya pemahaman tentang adat dan budaya Bali, cara-cara penyelesaian hukum perdamaian. Ini. Hukum adat kan perdamaian. Ada orang bilang ke hukum penegak hukum lah hukum positif. Kalau adat semuanya positif sungguhnya. Tujuannya menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah kan positif. Hukum adat juga positif. Kalau yang baik kan positif. Ya. Tapi ya kembali sekarang ini kepada masing-masing. Pemirsa Aji Sudibyo bincang-bincang dimanapun berada, informasi Pak Giri ini sudah 28 tahun Pak ya? 34 tahun di LPD dan bulan depan akan pensiun dari LPD. Artinya yang mungkin kita ingin dengar ini, kira-kira apa Pak yang menjadi ini Pak, pesan dan kesan Pak selama di mengelola LPD ini Pak, sehingga bisa menjadi pelajaran bagi yang lain bagaimana mengelola LPD itu. Karena di bawah Pak Giri LPD Pecatu asetnya sekitar sekarang 560 miliar. 560 miliar itu adalah sudah lewat BPR, itu lebih tinggi dari BPR bisnisnya LPD ini. Nah, jadi kita bisa belajar dari LPD Pecatu ini di bawah komando Pak Giri ini bagaimana bisa lewat krisis ini. Kalau yang asetnya 2,5 miliar, 1 miliar kan sesuatu yang mudah sebenarnya. Tapi kalau yang 500 miliar yang bajunya sudah begitu gede, kira-kira bagaimana Pak Giri bisa seperti itu Pak Giri? Mungkin bisa cerita sedikit. Ini Haji, kesan saya pertama sesungguhnya dari tahun 88, 87 saya dilatih itu 1 minggu di Bank Pembangunan Daerah Bali untuk menjadi pengurus LPD. Saya mendampingi klien desa adat kami dari saat itu. Saya umur baru 24 tahun. Umur 24 tahun, saat itu sudah masuk di pengurusan LPD. So, sangat sederhana sesungguhnya, dikasih teknis pembukuan, kemudian melakukan bagaimana buat produk simpanan, bagaimana buat produk pinjaman yang akan disalurkan, itu harus jelas ya.
bagaimana menghitung jual, kemudian bagaimana mengadministrasikan dengan baik. Karena intinya kita kan perdata. Kita dituntut selalu satu, apalagi awal-awalnya, sekali lagi kita tak boleh keluar dari awalnya itu, bagaimana kita selalu bersama Kramo. Kramo itu butuh informasi. Butuh informasi. Itu saya tahun 96 saja aset LPD 1 baru 4 miliar. 96. Baru 4 miliar. Nah, dengan kita mampu memberikan manfaat terhadap desa adat dengan tujuan keberadaan LPD itu dalam mengcover pancayatnya dan kesukertan Kramo, itu satu Kramo secara individu sudah mudah untuk melakukan penyimpanan dana, sudah dekat kan itu, dan gampang berkomunikasi, gampang menanyakan. Masyarakat sudah tahu tentang LPD itu harus diberikan dia untuk kebebasan. Kalau dia merasa tidak percaya, kalau silahkan dikasih bertanya, gitu loh, kita jawab, harus ada komunikasi itu. Wajar bagi kami besar itu tidak lepas dari kritikan saran daripada Kramo. Kritikan dan saran daripada Kramo itu baik pun mengenakkan. Itu bagian perbaikan, Pak ya. Walaupun dia menyanjung, jangan kita berbangga, kita harus tetap ada yang kita waspadai, hati-hati. Nah, ini tidak boleh lepas dari awal itu, selalu biarpun besar selalu berkomunikasi sehingga masyarakat bisa berpartisipasi. Yang terakhir, bagaimana setiap badai seperti uang ketat, persaingan ketat itu suku bunga simpanan tuh di bank pernah 60% kan, kita LPD masih 12%. Kenapa masyarakat kan kita bisa jelaskan. Demikian juga pada pandemi ini, ya kami intens bersama Perjuru Desa Adat, dalam ini Badan Pengawas dan klien desa, bagaimana kita buat kebijakan. Itu seperti untuk kami bisa keluar bersama-sama. Seperti contoh lah kami di P1, seluruh kas dana desa adat yang dimiliki oleh desa adat dibentuk harus disimpan di LPD. Ini kebijakan kami yang kita sebut dengan keputusan desa adat bersama LPD itu Juni 2020. Setelah pandemi berjalan 6 bulan, 4 bulan itu sudah buat keputusan bagaimana dengan simpanan yang berbiaya khusus untuk desa adat, atau istilah kami dana desa adat yang terafiliasi dengan desa adat, betul dana desa adat dengan organisasi apa sampai dana Banjar yang ada itu tidak dapat bunga. Begitu. Kemudian untuk pinjaman Kramo, kita buat keputusan siapa yang mampu membayar sama pandemi sudah sebagainya mendapatkan diskon. Wajib membayar, tidak ada istilah kena pandemi, tidak ada istilah tidak ada. Kami wajib diberikan kesempatan kepada LPD, dalam ini pengurus bersama karyawan, untuk mendatangi Kramo, berkomunikasi dengan Kramo. Bagaimana posisi pinjamannya, apa yang harus dilakukan, apa yang dipersiapkan, cara penyelesaian apa. Kita memberikan pendampingan, berkomunikasi dengan cara kita mendatangi, dengan cara kita mengundang Kramo itu sendiri supaya dia paham benar. Artinya setelah Pak melakukan itu efektif Pak untuk menekan itu Pak? Astungkara Pak, LPD Desa Adat P1 tahun pandemi 2020 bisa laba. Walaupun tidak sesuai, kalau dengan aset segitu paling tidak laba kan sampai 15 miliar. Ya kita masih laba 2 miliar gitu. Pak, ini kan bulan depan Pak, bulan depan Pak kalau pensiun, mau pensiun nih. Nah mungkin setelah pensiun ini mau kemana Pak? Ya namanya orang pensiun kan istirahat, tidak bekerja kan. Orang pensiun kan tidak, artinya bekerja terikat seperti ini, ya kita di rumah lah, ngempu cucu lah. Tidak ada keinginan untuk ini Pak, misalnya ayah di desa atau apa gitu? Ya, enggak, kalau ngayah di desa, cara ayahnya kalau kami menurut Prarem KW kalau di Banjar kami itu umur 60 sudah turun ayah-ayahan. Sudah turun ya Pak? Sudah turun ayah-ayahan sehingga digantikan oleh anak atau adik yang kita ajak dalam satu sepon. Ya, tentu sekali lagi kalau kita punya pemikiran, karena kita punya pengalaman di bidang lembaga keuangan seperti LPD ini, kalau diminta
pemikiran, pendapat-pendapat, tentu kita wajib memberikan saran masukan seperti yang prinsip awal. Kramo berhak untuk memberikan saran dan pertimbangan terhadap perjalanan, termasuk memberikan kontrol terhadap, karena saya meyakini, saya merasakan, saya sangat terkesan LPD Pecatu ini besar atas saran, kritikan daripada Kramo Desa Adat Pecatu, sehingga kita berikan penjelasan apa kebijakan yang kita lakukan, apa ketentuan yang kita buat di LPD untuk bisa memberikan kemudahan pada Kramo. Kramo paham, sehingga Kramo berpartisipasi, termasuk Kramo bisa memahami, oh pandemi kita menurun laba kan, bagian jangan kita baru tidak berapa kita merasa kecewa atau merasa tidak, sehingga jangan sampai menurut pendapat saya seorang pengurus LPD itu, ketua LPD itu sampai linglung atau resah karena menurun labanya. Wajib kita sampaikan kepada Kramo, karena milik Kramo, apa penyebabnya, supaya jangan menjadi apa namanya dugaan, apa boleh sih duga kalau tidak ngerti, tapi kita jelaskan. Pak, mungkin untuk ini Pak, mungkin Pak apa yang bisa perlu untuk Pak ungkap kepada masyarakat Pecatu Pak, mungkin ya, khusus pada Kramo Desa Adat Pecatu, sarang sami, maka sami, tanang istri, cenik kelih, karena dari sekian jumlah Kramo di Pecatu, dari sisi data penabung itu hanya 80 orang jiwa dari 7.988 jiwa Kramo Pecatu, itu hanya 88 orang yang belum berpartisipasi menabung di LPD. Itu hanya yang belum telu bulanin gitu lah, belum telu bulan ya, yang belum punya nama. Nah, ini kan tinggal, yang lainnya sudah, termasuk yang membutuhkan bantuan permodalan atau membangun usahanya yang disebut modal kerja di LPD, ataupun yang konsumtif atas kebutuhannya, itu mari kita pergunakan LPD Desa Adat Pecatu dengan tujuan dan niat yang baik. Artinya wajib juga Kramo yang termasuk meminjam, yang datang ke Pecatu sudah memperhitungkan atas kemampuannya, supaya jangan kita dikategorikan Kramo yang berat dano atau linyok ring pasubayan kan itu. Karena LPD ini berjalan skala lan nis skala. Skalanya mari kita berusaha bersama-sama seperti sekarang ini. Mari kita tingkatkan kesejahteraan keluarga Joshua. Mari kita tingkatkan partisipasi untuk memberikan saran dan pertimbangan pada LPD untuk bisa lebih maju dan eksis. LPD ini semoga seperti keberadaan pura, kepemilikan pura di Desa Adat Pecatu kan dilanjutkan oleh para generasi, sehingga LPD ini bisa dinikmati oleh seluruh generasi. Dan kita sudah tahu bersama LPD Pecatu pindah ke Pulun Desa, miring dilestarikan. Kalau ada hal-hal bermasalah di LPD Pecatu, ada permasalahan umpamanya, jangan pulune pantik yang atau pulunya pecah. Mari siapa yang melola itu mari kita perbaiki dengan bersama-sama dengan niat dan tujuan yang baik, sehingga berfungsi dan berguna tujuan keberadaan LPD itu sendiri. Semua Bapak, semua. Semua Haji. Pemirsa Haji Sudibyo Bincang-Bincang dimanapun berada, tadi sudah kita panjang lebar membahas tentang LPD di Bali dan juga LPD Pecatu. Intinya begini, artinya badai-badai yang datang itu pasti datang dia. Nah sekarang bagaimana kita siap untuk mengatasi badai itu? Satu, Pak Giri bilang bahwa yang paling penting itu adalah bagaimana kita bersatu. Bersatu dalam artian bahwa kita masyarakat desa adat, pemilik, pengawas, pengelola, dan semuanya bersatu. Bagaimana LPD ini tetap lestari. Artinya Pak Giri juga bahwa seperti pura diwariskan dari generasi ke generasi. Yang kedua, mungkin kita harus optimis bahwa LPD kita ini mampu bertahan gitu. Jadi jangan pernah pesimis dengan LPD, karena sejatinya LPD itu adalah labo desa. Jadi
sumber pendapatan ke depan dari desa adalah LPD. Jadi mari kita bersama-sama sebagai Kemah Bali, mari kita jaga LPD ini, mari kita dukung LPD ini, dan tetap kita harus bersatu. Aji Sida Batuk Pramasanti. Om Santi 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 Om. Haji